Ternyata dulu Daem pernah mengikuti casting untuk film Lonely People. Dan itu adalah film pertama dari JH. Namun Daem memutuskan untuk tidak mengikuti audisi. Di saat bersamaan, Sooyoung mengikuti audisi tersebut dan itu adalah debut pertamanya. Daem terlihat sangat sedih karena dia tidak bisa mengikuti audisi tersebut. Dikarenakan saat itu 3 Oktober 2019, Daem harus dirawat di rumah sakit. Dan itu menjadi penyesalan bagi dia. Saat ini JH terlihat menghubungi Daem. Dia ingin bertemu dengannya secepat mungkin. Nah, Daem terlihat sangat bingung tetapi akhirnya dia menelpon JH kembali. Ternyata JH ingin mengirimkan naskah film dari Love White kepada Daem. Tentu saja Daem sangat senang mendengar hal tersebut. Dia merasa bahwa semua perjuangannya kini telah membuahkan hasil. Saat dia sedang menikmati kesenangannya, tiba-tiba alarmnya berbunyi. Dan alarm itu mengingatkan agar Daem segera meminum obat. Di satu sisi, Daem merasa sangat sedih. Setelah memutuskan keluar dari rumah sakit dan menjalani rawat inap, Daem kini tinggal di rumah Kyokyung. Mereka menyambut kedatangan Daem karena Daem sudah dianggap anak sendiri oleh Misun. Nah, kini JH masih harus menghadapi Seungwon karena dia sudah memutuskan bahwa Daemlah yang akan menjadi pemeran utama. Seungwon ingin Sooyoung lah yang menjadi pemeran utama untuk menarik investor. Tetapi JH tidak peduli, dia tetap akan menggunakan Daem. Tiba-tiba Sooyoung datang ke kantor Bu Film. Ternyata orang yang mengirimnya naskah Love White bukanlah JH melainkan Seungwon. Dan hal itu semata-mata dilakukan Seungwon agar mereka mendapatkan investor. Namun JH sudah memutuskan untuk menggunakan aktor pemula. Sooyoung pun buru-buru ingin menemui JH. Kini JH dan Daem akhirnya bertemu di sebuah taman. Daem buru-buru memperlihatkan sebuah artikel yang baru saja dirilis. Setelah membaca artikel tersebut, JH menjelaskan bahwa Sooyoung juga masih didiskusikan untuk menjadi pemeran utama. Tetapi hal itu juga bisa berubah kapan saja, bahkan di tengah syuting. Kini JH juga masih mempertimbangkan Daem untuk menjadi pemeran utama dalam film tersebut. Nah, kemudian mereka berdua pergi ke sebuah kafe. Seorang pria menghampiri mereka, dia bernama Jo Byung. Ternyata pria itu adalah pemilik kafe tersebut sekaligus teman dari JH. Daem mengeluarkan obat-obatannya dan langsung meminumnya secara sekaligus. Kini mereka akan membuat kesepakatan dalam sebuah perjanjian. JH tidak ingin orang tahu bahwa dia merekrut Daem karena penyakitnya. Jika itu terbongkar, JH akan dituduh sebagai orang tak bermoral. JH juga tidak ingin orang-orang tahu tentang penyakit Daem. Namun Daem juga mempunyai syarat. Dia tidak akan mati dan meminta JH untuk tidak merusak filmnya. Nah, hal itu menjadi kesepakatan mereka berdua. Kemudian Daem mempertanyakan bagaimanakah film romansa tidak mempunyai unsur cinta. Karena JH sudah tahu skenario asli dari film tersebut, dia merasa bahwa pemeran utama laki-laki sangat egois, sedangkan pemeran utama sangatlah bodoh. Pemeran utama pergi ketika pemeran wanita sedang sekarat. Tak lama pesanan Daem datang. Setelah dia memakan mie jeruk, Daem merasa sangat senang karena mie tersebut ternyata sangat enak. Selanjutnya, Daem meminum obat kembali. Dia pun kemudian menandatangani perjanjian yang sudah mereka sepakati. Sooyoung pun terlihat mengirim pesan dan mengajak JH untuk bertemu. Di lain sisi, Ko Hyung terlihat sangat kesal karena Sooyoung tidak bisa dihubungi. Kemudian JH pun bertemu dengan Sooyoung. Sooyoung sudah tahu bahwa dia tidak menginginkannya untuk menjadi pemeran utama. Namun begitu, Sooyoung mengungkapkan bahwa dia tertarik untuk memerankan peran pendukung untuk karakter Junghwa. JH pun berpikir demikian. Kini Sooyoung bertanya siapakah yang akan menjadi pemeran utama. JH menjawab bahwa dia adalah aktor pemula.
Nah, karena Seong tak kunjung bisa dihubungi, Ko Hye-young pun menyuruh semua karyawannya untuk mencari Seong. Ternyata sebuah artikel muncul yang memberitakan bahwa Seong akan menjadi pemeran pendukung daripada pemeran utama. Bu Seung-won meminta Jae-ha untuk datang ke kantornya. Dia meminta Jae-ha untuk mempertimbangkan kembali pemeran utama dalam film Love White. Namun Jae-ha sudah bersikukuh bahwa Lee Da-eum lah yang akan memerankannya. Di sisi lain, Da-eum sedang bersiap untuk berlatih. Koo-young pun bertanya apa yang sedang dia lakukan. Da-eum memberitahu bahwa dia sudah menerima naskah film yang artinya dia akan menjadi pemeran dari film tersebut. Tak lama ayah Da-eum mengirim pesan kepada Ko-kyung dan bertanya tentang keberadaannya. Nah, kini Ko-kyung dan juga Da-eum berlatih di sebuah taman. Di saat bersamaan, ayah Da-eum melihatnya yang kemudian tiba-tiba pingsan. Tentu saja ayah Da-eum terlihat sangat panik. Da-eum pun akhirnya berusaha menjelaskan bahwa dia sedang berlatih akting. Dia juga memberitahu akan segera syuting film. Namun ternyata reaksi sang ayah berbeda. Dia tidak senang mendengar kabar tersebut. Sang ayah tidak ingin jika Da-eum meninggal lebih cepat. Namun Da-eum mengungkapkan bahwa dia lebih baik hidup separuh waktunya daripada setahun di rumah sakit. Hal itu tentu saja membuat sang ayah sangat kecewa. Da-eum pun hanya bisa menangis. Setelah artikel tentang Seong yang akan menjadi peran pendukung muncul, kini Jae-ha dan juga Seung-won menemui investor Han. Untuk meyakinkan investor Han, Jae-ha memutuskan untuk membuat satu adegan. Nah, jika dalam adegan tersebut dinilai tidak mempunyai cerita yang menjual, Jae-ha mempersilahkan investor Han untuk menarik semua dananya. Tentu saja hal itu membuat Seung-won sangat kaget. Nah, kemudian Jae-ha bertemu dengan Seong kembali. Dia pun memberikan naskah Love in White kepada Seong karena akan melakukan uji coba adegan. Namun Seong justru ingin bertemu dengan pemeran utama tanpa Jae-ha. Jae-ha mempersilahkan, tetapi dia berpesan agar tidak memberitahu Da-eum bahwa mereka akan melakukan adegan sesi uji coba. Nah, Seung-won dan juga Yo-hong sedang menemui Ji Chul-min untuk bergabung dengan mereka menggarap film Love in White. Tetapi ternyata Ji Chul-min menolaknya. Karena hal tersebut, Jae akhirnya mendatangi Ji Chul-min sendiri. Dan ketika menunjukkan rencana yang akan dia buat, Ji Chul-min pun tidak bisa menolak permintaan Jae-ha. Dia akhirnya bersedia bergabung untuk menggarap film Love in White. Saat akan pulang, Jae-ha kembali teringat dengan kata-kata Da-eum yang ingin menggarap film Love in White bersama Jae-ha. Nah, keesokan harinya, akhirnya Seong bertemu dengan Da-eum. Seong menyadari bahwa mereka pernah bertemu sebelumnya. Nah, kini Jae-ha masih mencari sebuah tempat yang cocok untuk adegan film tersebut. Sementara itu, Da-eum berada di sebuah studio. Ternyata itu adalah studio yang sering digunakan Seong untuk berlatih. Seong pun mengajak Da-eum untuk berlatih bersama di studio tersebut. Namun tiba-tiba alarm Da-eum berbunyi dan dia meminta izin untuk makan terlebih dahulu. Di lain sisi, Direktur Ko Hye-young akhirnya menemukan Seong. Dia pun meminta Seong untuk berbicara dengannya sebentar. Direktur Ko sangat khawatir dengan karir Seong, karena dia akan menjadi pemeran pendukung daripada pemeran utama. Sementara itu, Da-eum merasa kesakitan. Mendengar semua ucapan Direktur Ko, Seong justru merasa sangat kesal. Dia pun mengancam akan keluar dari Beyond Entertainment setelah semua kontraknya selesai. Seong kemudian masuk ke dalam studio dan mencari Da-eum. Dia melihat Da-eum yang sudah tergeletak kesakitan. Dia memohon agar orang lain tidak melihatnya serta meminta untuk dibawa ke rumah sakit Hangguk. Sesampainya di sana, Dr. Kim langsung membawanya masuk. Nah, Seong ingin menghubungi Jae, tetapi dia teringat kata-kata Da-eum. Tak lama Dr. Kim keluar, namun dia tidak bisa memberitahu apa yang terjadi. Dia meminta Seong untuk pulang karena Da-eum akan dirawat. Namun ketika Dr. Kim kembali, ternyata Da-eum sudah menghilang.
Saat Jeha menelpon Daem, tiba-tiba Daem memberitahu dia sedang berada di rumah sakit. Daem pun mengatakan kepada Dr. Kim bahwa dia baik-baik saja. Namun Dr. Kim khawatir karena Daem tiba-tiba kejang dan bisa saja meninggal. Tak lama, Jeha ternyata sampai di rumah sakit. Dari jembatan atas rumah sakit, Daem berusaha mengalihkan pandangan Jeha untuk tertuju kepadanya. Mereka pun kemudian pergi bersama di depan minimarket. Jeha kemudian membahas bahwa Soo-young ingin bertemu dengannya. Daem sangat senang bertemu dengan Soo-young karena mereka akan berlatih bersama. Tetapi Jeha berpesan agar tidak ada orang yang tahu bahwa Daem sedang sakit. Keesokan harinya, saat mereka bertemu lagi di studio, Daem ingin membahas kejadian kemarin. Namun Soo-young tidak penasaran dan tidak ingin tahu lebih lanjut. Mereka pun kemudian berlatih bersama. Sementara Jeha terlihat memakai sepatu baru dan berlari menuju ke sebuah kafe milik temannya. Di sisi lain, Daem juga terus berlatih untuk menghafalkan naskah dari film tersebut. Kini Jeha dan juga para kru film sudah menemukan tempat yang cocok untuk syuting Love in White. Daem ingin meminta maaf kepada ayahnya, tetapi sepertinya sang ayah belum bisa menerimanya. Nah, kini Direktur Ko mempunyai rencana lain untuk Daem. Saat Kyo-young melihat kartu nama pemakaman di kotak milik Daem, dia kemudian pura-pura tidak tahu. Daem sangat khawatir jika penyakitnya tiba-tiba kambuh. Tetapi Kyo-young berusaha untuk menguatkannya dan memberinya semangat. Kini syuting untuk adegan uji coba pun akan segera dimulai. Semua kru sedang bersiap. Sementara itu, Jeha sedang berada di luar dan tiba-tiba Soo-young menghampirinya. Mengetahui bahwa Daem menggunakan studio milik Soo-young, dia pun meminta agar mereka menggunakan studio produksi. Ketika Soo-young akan pergi, dia mulai penasaran dengan apa yang terjadi dengan Daem. Tetapi Soo-young akhirnya mengurungkan niatnya untuk bertanya. Nah, kemudian syuting akan segera dimulai. Ini adalah saatnya Daem untuk menunjukkan seberapa hebat aktingnya. Daem berperan sebagai Gi-won, pemeran utama dalam film Love White. Ketika melihat akting dari Daem, semua kru film pun merasa sangat terkagum. Begitu pula dengan Soo-young yang nampak membimbingnya. Seung-won juga yakin bahwa akting Daem akan meyakinkan para investor. Kini Daem mulai tidak enak dan bertanya langsung kepada Jeha. Karena dia mendengar film Love in White tergantung dengan aktingnya. Namun Jeha mengatakan bahwa investor juga kurang percaya kepadanya karena menganggur 5 tahun. Itulah sebabnya uji coba adegan ini menjadi penentuan bagi Daem dan juga Jeha. Di saat para kru sedang melakukan pengeditan, mereka tidak henti untuk memuji akting Daem. Selain itu, Daem juga masih mencari tahu pemeran utama dari original film Love White yang bernama Kim Ji-yeon. Kini giliran dari investor Han melihat adegan tersebut. Kini tiba saatnya investor Han untuk menyaksikan cuplikan adegan yang sudah dilakukan oleh Daem. Dia pun memuji aktingnya. Tak lama kemudian, Jeha akhirnya bertemu dengan Daem. Dia juga memberitahu akhirnya mereka mendapatkan investasi dari investor. Tentu saja Daem merasa senang dan juga tak sadar memeluk Jeha. Daem mengucapkan terima kasih karena sudah mempercayainya. Daem juga ingin merekomendasikan di mana tempat Gyo-won akan menyerah dalam hidupnya. Dia pun memilih tempat jembatan kaca rumah sakit. Namun tepatnya bukan di sana, tetapi di luar jembatan tersebut. Karena dari atas jembatan itu, dia bisa melihat semua orang tersenyum dan memiliki kehidupan yang sangat indah di luar rumah sakit. Daem juga mengatakan bahwa beberapa hari lalu dia sudah merencanakan untuk pemakamannya. Daem juga sudah tahu bahwa karakter Gyo-won nantinya akan meninggal. Nah, Jeha kemudian mengusap kepala Daem secara tidak sadar. Jeha pun setuju dengan rekomendasi tempat tersebut. Keesokan harinya, saat Daem akan masuk ke dalam gedung Blue Film, tiba-tiba Direktur Ko mengajaknya untuk berbicara. Dia ingin merekrut Daem sebagai artis baru di agensinya.
Tetapi Daem tidak mempunyai rencana apapun setelah bermain film tersebut. Setelah Daem masuk kembali ke dalam gedung, secara tidak sengaja dia melihat Soyoung dan juga Jeha sedang berciuman. Hal itu tentu saja membuat Daem sangat kaget.